Melalui kegiatan OpenShip, KRI Bima Suci membuka ruang bagi para tamu dan taruna dari berbagai negara untuk mengenal lebih dekat kehidupan di atas kapal latih. Setiap sudut geladak menjadi tempat berbagi cerita tentang tradisi kemaritiman, pendidikan ketarunaan, hingga nilai-nilai kepemimpinan yang dibangun selama pelayaran. Di atas satu geladak, perbedaan latar belakang dan bendera berubah menjadi jembatan untuk saling memahami. Pertemuan ini menegaskan bahwa laut tidak hanya menyatukan pelabuhan, tetapi juga mempertemukan generasi muda maritim dari berbagai penjuru dunia. Satu geladak, banyak bendera, bukanlah makna semata, melainkan gambaran nyata tentang bagaimana satu kapal mampu mempertemukan berbagai bangsa. Di atas geladak yang sama, perbedaan menjadi kekuatan dan persahabatan tumbuh melampaui batas negara. Semangat persahabatan turut dihadirkan melalui beragam pertunjukan seni dan budaya, lantunan lagu nasional, tarian tradisional, drama musikal, penampilan band, hingga tari modern menjadi bahasa universal yang mudah dipahami oleh siapapun. Melalui alunan musik, gerak tari, dan berbagai ekspresi budaya, makna satu geladak banyak bendera semakin terasa. Keberagaman tidak hanya hadir dalam warna bendera yang berkibar, tetapi juga dalam setiap senyum, sapaan, dan pertukaran budaya yang terjalin di antara para taruna. Setiap penampilan tidak hanya menampilkan keindahan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada seluruh taruna peserta APCS yang hadir. Di tengah keberagaman bahasa dan kebangsaan, seni menjadi penghubung yang menciptakan kedalaman interaksi dan rasa saling menghargai. Jaya Seva! Jaya Seva! Jaya Seva! APCS 2026! Kebersamaan antar taruna berlanjut dalam suasana malam keakraban yang diisi dengan berbagai permainan dan aktivitas interaktif. Melalui tawa, diskusi, dan kerjasama, sekat-sekat perbedaan perlahan memudar, berganti dengan semangat persaudaraan dan saling percaya. Momen-momen inilah yang menjadikan pertemuan antar taruna lebih dari sekadar agenda diplomasi. Satu geladak menjadi ruang pertemuan berbagai bendera, tempat persahabatan dibangun, pengalaman dibagikan, dan jejaring generasi pemimpin maritim masa depan mulai terbentuk. Karena pada akhirnya, meskipun datang dari negara yang berbeda, mereka dipersatukan oleh satu tujuan yang sama, menjaga persahabatan dan membangun kerjasama di laut dunia. Soleram Dota, kue sampit kagak kena. Soleram Dota, Soleram Dota, burung bangau terbangnya tinggi. Soleram Dota, Soleram Dota, kue sampit kagak kena. Soleram Dota. Oke. Alright, thank you guys. Di atas laut, pangkat dan bendera boleh berbeda, namun disiplin selalu menggunakan bahasa yang sama. Satu persatu delegasi APCS mulai memasuki kapal, meninggalkan daratan, meninggalkan zona nyaman, dan masuk ke dalam kehidupan militer maritim yang sesungguhnya. Di sini, tak ada ruang untuk hidup sendiri. Setiap sudut kapal menuntut kebersamaan. Lorong besi menjadi jalur aktivitas, bangrum menjadi tempat istirahat bersama, dan geladak menjadi titik awal terbentuknya kepercayaan. Setiap langkah memiliki aturan, setiap gerak memiliki ritme, karena di atas kapal keteraturan bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari kehormatan, dan setiap gerak menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Bagi para taruna dari berbagai negara, inilah hari pertama untuk belajar hidup dalam satu sistem, satu disiplin, dan satu tujuan. Rasa canggung masih terlihat di wajah mereka. Namun, di balik perbedaan bahasa dan budaya, mulai tumbuh satu pemahaman
bahwa laut tidak pernah membedakan siapa yang berlayar di atasnya. Karena saat kaki menapak geladak ini, mereka bukan hanya datang sebagai perwakilan negara, tetapi sebagai calon pemimpin maritim dunia yang akan belajar hidup dalam satu geladak dengan banyak bendera. Jadi delegasi APCS ini berasal dari 25 negara yang berbeda. Tentunya memiliki tradisi dan aturan yang berbeda-beda pula di negaranya. Jadi begitu pertama kali masuk ke KRI Bimasuci, mereka harus mendapatkan safety brief dari perwira kapal yang menjelaskan bagaimana aturan-aturan di kapal dan juga tentang tradisi-tradisi di kapal. Jadi itu yang harus mereka ketahui pertama, aturan dan tradisi di kapal. Indonesia sendiri dengan banyaknya jenis kapal itu aturannya berbeda. Apalagi dari negara yang berbeda. Mereka memiliki perbedaan aturan di kapalnya masing-masing, memiliki perbedaan culture budaya di negaranya masing-masing. Nah, itu yang menjadikan tantangan. Kita menyatukan perbedaan itu untuk mereka bisa menyesuaikan kegiatan yang ada di KRI Bimasuci ini. Sampai saat ini saya melihat bahwa interaksi antara Taruna dengan para delegasi APCS sangat baik. Jadi Taruna kita bisa menyampaikan tradisi-tradisi dan aturan yang berlaku di kapal sehingga para delegasi APCS bisa sedikit-sedikit mulai menyesuaikan. Kapan mereka harus bangun pagi, kapan mereka harus makan, bagaimana pakaian yang harus digunakan pada saat makan. Nah, itu banyak sekali disampaikan oleh para Taruna kepada delegasi APCS. Kalau di kapal kita ada namanya PUDDHAS, Peraturan Umum Dinas Dalam. Nah, yang aturan dasar yang harus mereka ketahui adalah contohnya jadwal. Jadwal kita punya PHST. PHST itu adalah jadwal kegiatan sehari-hari di kapal. Itu yang harus mereka tepati. Kapan waktu untuk bangun pagi, kapan waktu untuk makan, kapan waktu untuk berkegiatan, kapan waktu untuk istirahat lagi. Itu yang harus mereka patuhi. Walaupun semua pengumuman di kapal menggunakan bahasa Indonesia, tetapi bagi pengumuman-pengumuman yang akan disiapkan untuk Taruna APCS akan diumumkan melalui menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu yang juga bisa membantu mereka untuk mengetahui kegiatan yang harus dilaksanakan. Di hari pertama dan hari-hari berikutnya perbedaan yang sangat mencolok mungkin di waktu istirahat dan waktu untuk bangun pagi. Rata-rata mereka datang terutama yang di negara Eropa dan Afrika, mereka masih mengalami jet lag. Nah, itu dia. Jadi waktu tidurnya masih terganggu. Begitu di hari kedua, ketiga baru mereka mulai menyesuaikan dengan waktu tidur kita. Di atas geladak, setiap kegiatan menjadi pengalaman berharga bagi para taruna. Meski berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyesuaikan diri dan membangun kedekatan satu sama lain. Senyum, sapaan, dan semangat untuk saling memahami perlahan menghilangkan sekat yang semula terasa. Bagi para taruna, pelayaran ini bukan sekadar rangkaian kegiatan latihan.
Lebih dari itu, setiap mengenal rekan baru, setiap berbagi cerita, dan setiap tantangan yang dihadapi bersama menjadi pengalaman berharga yang akan terus mereka kenang. Bukan hanya bagi taruna Indonesia, tetapi juga bagi seluruh taruna dari berbagai negara yang berlayar dalam satu misi. Pada awalnya, perbedaan bahasa memang menjadi tantangan dalam berkomunikasi. Namun seiring waktu, semua itu perlahan luntur oleh semangat kebersamaan. Gelak tawa mulai terdengar di berbagai sudut kapal. Penceritaan menjadi semakin akrab, dan setiap hari melahirkan kenangan baru. Di atas geladak ini mereka belajar bahwa persahabatan tidak ditentukan oleh kesamaan bahasa, melainkan oleh rasa saling menghormati, saling percaya, dan tujuan yang diperjuangkan bersama. You know, Kurimabu sushi is made of wood, so like it looked very gorgeous in the bunk room, and I could see my cadets from other contingent officers, and like I thought it will be a good experience. Okay, it was at first it was a little bit busy because there's a lot of people inside and everybody had to pull their luggage in and suitcase. But after everyone has settled a little bit, it was very exciting and it was fun. Yeah. Firstly, you know, the academy is on the land, so I can feel more comfortable and like move everywhere I want, but in the ship, you know, it's very restricted and I need to interaction with other people many times than the land, so I think that's the biggest difference between in the academy and the ship. The schedule's a little bit different. Sometimes you wake up earlier, sometimes you wake up a little bit later. There's definitely a lot of activities here on the ship, so we were a lot busier during the day. It's like a very busy day, yeah. I think the biggest one was the food, but actually the cadets and the officers were very kind and friendly to us. So, and about the food, but you know, we have different culture in Indonesia and Korea. But I love the food, I love the fish, and I love the soup, I love the spice of the Indonesia. For me, it was definitely the sleeping schedule because we're from the other side of the world, so we had a little bit of jet lag and long travel time, and then we have to be on the ship. So especially adapting to the new time and sleep schedule was a bit hard. When I meet them first, like I was not very comfortable, but there was ice-breaking time the first day, and we talked about each other's country and other names and their Naval Academy and how to come to the Navy, and that made me feel comfortable with interaction with them. I think it was very easy from the beginning. When we met each other in the hotel in Surabaya, when we stepped into the elevator with different countries, we already started talking to each other and introduce each other, so it's very easy. Eating is especially fun. During the meals, you're at the table with everyone and you're close together. So it's easy to talk to each other, and then you learn a lot about every other culture and different countries and different militaries. So it's very interesting. I met like 28
other countries in here. And they're very friendly and kind to me. I know hard times for like getting interaction with them. That was not a big challenge for me to adapt to this habit. Everybody wake up with our money on. Never give up. Hello. We are from the Republic of Singapore Navy. We are from the Philippine Navy Officer Candidate School. Delegates from Philippines of ASEAN Plus Cadet Sail 2026. G'day, we're from Australia sailing with ASEAN Plus Cadet Sail 2026 right now. It is a great honor to be part of this voyage. It opens an avenue for cultural diversity and respect. We've had a really memorable time on Bima Suci, making friends with naval delegates from all over the world. There's been a huge amount of cross-cultural exchange and opportunities to interact with the Indonesian cadets, other nations, team building, educational experiences. The people are great, the food are great, and also for the incoming another ASEAN Plus Cadet, we're being honored to be part of it. So far, it has been a wonderful experience for myself and I believe all other delegates on board and the Indonesian cadets. This journey also enhanced our seamanship training, and It's been a very, very rewarding experience. I'm very grateful to be here. Thank you to TNIAL and the crew of Bima Suci for welcoming us on board and organizing many activities for us. I'd like to say thank you to Indonesia, and I'd very highly suggest this program to anyone considering ASEAN Plus Cadet Sail. Thank you. We are looking forward to next year. We hope to join again, and thank you for hosting this amazing activity. We would like to wish Bima Suci fair winds and following seas for her remaining journey. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid Putra, Sersan Taruna Pelaut nomor Akademi 224-434. Saya Angkatan 73 dari Akademi Angkatan Laut. Kalau bagaimana prosesnya, menurut kami salah satu caranya adalah dengan bercengkrama dan berkomunikasi satu sama lain. Salah satunya adalah dengan mengobrol, lalu mengenal satu sama lain, karena tiap-tiap negara mempunyai pandangan dan punya sudut pandang yang berbeda, dan punya kebiasaan dan culture yang berbeda-beda. Jadi salah satu menyamakan persepsi adalah dengan cara berkomunikasi dengan baik. Nah, salah satu tantangannya menurut kami adalah menyatukan persepsi dan mindset yang sama. Karena kembali lagi mempunyai culture yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, apalagi mungkin ada beberapa negara yang punya background di masa lalu yang tidak baik. Jadi salah satu caranya adalah dengan bonding activities dan juga kegiatan-kegiatan yang mengandung kebersamaan.
secara garis besar untuk tradisi Angkatan Laut di negara-negara lain mirip-mirip dan sama dengan tradisi Angkatan Laut di Indonesia. Namun untuk culture dan budaya sangat-sangatlah berbeda. Banyak culture dan budaya yang sekiranya tidak pernah kami lihat di Indonesia, banyak dibawa oleh negara-negara lain. Bahkan mereka bawa ke sini, seperti contohnya makanan, ataupun lagu, bahasa, dan cara bersikap seperti sehari-hari. Menurut kami makna hidupnya itu bahwa walaupun kita membawa negara masing-masing, kita dapat bekerja sama dan berkooperasi. Walaupun mungkin kita mempunyai tujuan yang berbeda, tapi tetap satu, yaitu diplomasi Angkatan Laut. Nilai yang paling terasa menurut kami adalah diplomasi Angkatan Laut, karena melalui program ini para calon-calon pemimpin Angkatan Laut di masa depan dapat bertemu dan dapat mengenal satu sama lain. Bahkan mungkin di suatu hari nanti saat kami sudah menjadi petinggi-petinggi di Angkatan Laut, dapat berjumpa lagi dan dapat berkooperasi dan bekerja sama dengan baik, meskipun banyak tantangan-tantangan di masa depan. Di atas Geladak, setiap kegiatan memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar rangkaian aktivitas harian. Disinilah para taruna belajar memahami satu sama lain, membangun kepercayaan dan menemukan cara untuk bekerja sebagai satu tim. Mereka datang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan tradisi kemaritiman yang berbeda. Setiap taruna membawa cara pandangnya masing-masing dalam melihat sebuah permasalahan, mengambil keputusan, maupun menjalankan sebuah tugas. Perbedaan inilah yang menjadi tantangan pertama yang harus mereka hadapi bersama. Lebih dari sekadar perbedaan bahasa, tantangan sesungguhnya adalah menyatukan persepsi dan membangun mindset yang sama. Sebab, dalam kehidupan di atas kapal, setiap keputusan menuntut keselarasan, setiap tindakan membutuhkan kepercayaan, dan setiap misi hanya dapat berhasil apabila seluruh anggota tim memiliki tujuan yang sama. Perlahan, sekat-sekat yang semula terbentuk oleh perbedaan budaya mulai memudar. Komunikasi menjadi semakin terbuka, kerjasama menjadi semakin kuat, dan setiap tantangan justru menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan. Pada akhirnya, yang menyatukan mereka bukanlah kesamaan asal negara atau bahasa, melainkan kesamaan nilai, kesamaan tujuan, dan kesamaan mindset sebagai seorang taruna yang akan menjadi pemimpin maritim di masa depan. Karena di atas Geladak ini, mereka belajar bahwa kekuatan sebuah tim tidak lahir dari banyaknya bendera yang berkibar, melainkan dari kemampuan setiap individu untuk memahami, menerima, dan berjalan bersama menuju tujuan yang sama. If you happy and you know, stamp your feet. If you happy and you know, come your head. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, just know it all. Diktara, diktara, diktara. Diktara, diktara.